Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariandi Fariza, lokal A3 akuntansi dengan NPM 2340403004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai menjelajahi dunia pustaka, khususnya teks ulasan buku. Sebagai pendahuluan, salah satu bentuk pembelajaran adalah dengan membaca karya-karya ilmiah, seperti buku, dan pada saat membaca buku, tentu kita harus mencernanya dengan seksama agar dapat memahami isinya. Di satu sisi, kita juga perlu mengomunikasikan pemahaman ke dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, ataupun skripsi. Untuk mempermudah dalam membaca dan mencerna isi daripada sebuah buku, dihadirkanlah teks ulasan atau teks review. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan berarti kupasan, tafsiran, atau komentar. Dengan demikian, teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya, seperti film, drama, dan juga buku. Teks ulasan dibuka dengan identitas buku yang berisi judul, penulis, dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan orientasi yang mendeskripsikan buku yang diulas. Lalu ada tafsiran isi yang memaparkan isi daripada buku secara singkat. Kemudian ada evaluasi yang menggambarkan penilaian pengulas terhadap buku yang diulas. Dan di bagian akhir ditutup dengan rangkuman evaluasi yang merupakan penegasan ulang terhadap hasil evaluasi. Selanjutnya adalah genre. Adalah jenis teks yang merupakan tahapan. Karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam struktur. Struktur yang mengandung tahapan-tahapan itu tidak lain adalah tahapan-tahapan pada struktur teks. Yang sudah saya sebutkan tadi ada orientasi, lalu ada tafsiran isi, evaluasi dan rangkuman evaluasi. Melalui tahapan-tahapan inilah tujuan sosial atau fungsi sosial teks dapat dicapai. Sebelumnya, dari 5 struktur teks ulasan, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, rangkuman evaluasi, dan evaluasi, sudah saya paparkan sebagaimana contoh-contoh yang sudah dipaparkan di PPT. Ini adalah bentuk daripada contoh identitas, begitupun seterusnya sampai dengan rangkuman evaluasi. Identitas itu adalah tahapan pertama daripada struktur teks ulasan yang bersifat opsional, bisa dipakai ataupun tidak, yang dimana identitas ini memuat daripada judul buku, penulis daripada buku, penerbit buku, tahun terbit buku, tebal daripada buku, bahasa yang digunakan di dalam buku, dan sampul daripada buku. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi. Lanjut, tahapan yang kedua adalah orientasi. Di orientasi ini, pengulas memaparkan mengenai jenis buku, aliran buku, dan lebih lanjut lagi, pengulas juga menyampaikan latar belakang daripada penulis buku yang dia ulasnya, mulai dari latar belakang penulis, yaitu pekerjaan ataupun pendidikan. Sedangkan genre mikro yang digunakan pada tahapan orientasi ini adalah deskripsi. Dan ini adalah contoh daripada orientasi teks ulasan. Dan begitu pun seterusnya sampai dengan rangkuman evaluasi sudah saya paparkan di dalam PPT. Selanjutnya adalah tafsiran isi. Tafsiran isi adalah bagian selanjutnya daripada teks ulasan yang memuat isi secara keseluruhan dari buku yang diulas. Di mana tafsiran isi ini pengulas menyampaikan isi daripada buku yang diulasnya secara singkat sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara mudah. Sedangkan genre mikro yang digunakan untuk menyampaikan tahapan tafsir isi adalah deskripsi. Lanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah sebagaimana bisa dikatakan sebagai bagian yang paling penting dalam teks ulasan. Mengapa demikian? Karena di evaluasi ini berisi tentang penilaian daripada pengulas atas buku yang dia baca, mulai dari penilaian positifnya, lalu ada penilaian negatifnya, dan seterusnya. Sedangkan genre mikro yang digunakan pada tahapan evaluasi adalah deskriptif. Penilaian juga harus bersifat objektif, kritis, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah rangkuman evaluasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir di mana pengulas menyampaikan dan menegaskan kembali tentang pendapat-pendapatnya sebelumnya dan menyampaikan simpulan akhir mengenai buku yang diulasnya. Dan ini adalah contoh daripada rangkuman evaluasi yang sudah saya paparkan. Begitupun sebelum-sebelumnya. Genre mikro yang digunakan di tahap rangkuman evaluasi adalah deskripsi. Selanjutnya adalah simpulan tentang struktur teks ulasan serta hubungan genre dari teks ulasan buku. Struktur teks identitas menggunakan genre mikro deskripsi, di mana fungsi retorisnya adalah untuk memaparkan tentang identitas buku beserta wujud dari ciri-ciri buku itu sendiri. Selanjutnya adalah struktur teks orientasi. Yang genre mikro digunakannya adalah deskripsi, menjelaskan mengenai latar belakang dari sang penulis dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah tafsiran isi. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan rekon. Fungsi retorisnya adalah menguraikan tentang isi buku secara ringkas dan menceritakan kembali kegiatan pengulas saat membaca buku ini. Selanjutnya adalah evaluasi. Genre mikro yang digunakan adalah deskriptif. Fungsi retorisnya adalah menyampaikan penilaian pengulas terhadap buku yang diulas dan membandingkan isi daripada buku yang diulas dengan buku lain yang memiliki aliran sama dan jenis yang sama. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir dari teks ulasan yaitu rangkuman evaluasi, yang dimana genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Fungsi retorisnya adalah menyampaikan simpulan yang kemudian digunakan untuk menegaskan kebenaran pendapat pengulas sebelumnya. Selanjutnya adalah aspek penilaian dalam teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah wadah untuk gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku yang diulas. Gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah mengapa setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, tujuan tertentu struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan inti. Tahapan inti daripada teks ulasan yaitu orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman evaluasi. Sebagai contoh daripada penyederhanaan struktur yaitu adalah struktur tes ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tahapan identitas bersifat opsional, bisa dipakai ataupun tidak. Selanjutnya adalah formulasi bahasa. Di bagian ini, penulis ataupun pengulas daripada buku menyampaikan pendapat pribadinya secara objektif dan kritis mengenai buku yang diulasnya. Yang kemudian output daripada formulasi bahasa ini adalah positif dan negatif. Sebagai contoh adalah buku ini memiliki keunggulan yang terletak pada penulisan materi di mana penulis mendefinisikan secara singkat tentang pengertian laporan keuangan dan menitik beratkan pada penjelasan unsur penyusun dari sebuah laporan keuangan. Selanjutnya adalah pemilihan kata yang tepat membuat buku ini mudah dipahami bagi orang-orang awam yang ingin mengenal sebuah laporan keuangan dan juga analisa dari laporan keuangan. Itu adalah pandangan pengulas dari sisi positif. Lalu ada pandangan pengulas dari sisi negatif. Memiliki kekurangan dalam memberikan unsur pendukung dan perbandingan dalam sebuah materi. Hanya menjelaskan secara bahasa tanpa penjelasan melalui rumus perhitungan yang membuat sulit dalam memahami hasil dari sebuah perhitungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks ulasan. Ada 3 jenis daripada teks ulasan. Yang pertama adalah teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif adalah teks yang berisi gambar singkat, umum, dan padat dari sebuah karya. Ulasan jenis ini hanya menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu karya untuk menekankan kelebihan dan juga kekurangan karya yang diulas. Seperti contoh teks ulasan buku. Selanjutnya adalah teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif adalah teks yang berisi pembahasan secara mendasar ataupun secara mendetail di setiap bagian suatu karya. Ulasan deskriptif biasanya digunakan untuk mengulas karya fiksi seperti novel. Tujuannya untuk menetapkan gambaran yang akan jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan gagasan yang didasarkan oleh pada penulis itu sendiri. Selanjutnya adalah
Teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis adalah teks yang berisi kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada ilmu pengetahuan tertentu. Ulasan kritis harus dibuat dengan objektif dan kritis sesuai dengan namanya, bukan hanya berdasarkan pendapat pengulas saja ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks ulasan buku. Yang pertama adalah mencari buku yang ingin diresesi. Untuk mempermudah membuat ulasan, sebaiknya mencari buku yang menjadi minat daripada sang pengulas agar mudah diresesi. Selanjutnya adalah yang kedua adalah membaca secara kritis. Baca lebih dahulu bagian-bagian yang sudah termasuk bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan diuraikan logika dan arah penulisan buku tersebut, wilayah dan aliran ilmu serta tujuan ataupun pembaca yang ingin dituju daripada buku tersebut. Yang ketiga adalah membuat ringkasan. Meringkas adalah menulis kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat, dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja, tetapi harus mencakup isi buku secara keseluruhan. Yang keempat adalah menentukan kriteria penilaian. Kriteria berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, mulai dari kedalamannya, kualitasnya, gaya bahasa yang digunakan oleh penulisnya, ataupun pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus daripada pengulas. Selanjutnya adalah mencari buku pembanding atau referensi untuk rujukan. Referensi dipergunakan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Perbandingan dapat diperoleh dari buku ataupun bahan yang lebih dahulu terbit sebelum buku yang diulas. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis ulasan yang dimaksud. Pengulas selalu berpegangan pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks, mulai dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman evaluasi. 5 bagian ini menjadi struktur teks ulasan. Nama tahapan ini tidak harus jadi judul dasar, tetapi isi dan genre digunakan untuk merealisasikan tahapan. Dan yang terakhir adalah manfaat daripada teks ulasan buku itu sendiri. Yang pertama adalah membantu pembaca memahami isi buku. Salah satu bagian dari struktur teks ulasan adalah tafsiran isi, di mana isi dari tafsiran isi adalah pengulas menyampaikan isi seluruh daripada buku yang dibaca secara ringkas, dan juga apapun yang disampaikan ringkas itu secara keseluruhan dan singkat. Sehingga apa? Ketika pembaca membaca tafsiran isi, dia dapat memahami bukunya secara cepat dan juga ringkas. Yang kedua adalah menunjukkan pandangan ataupun penilaian pengulas terhadap buku. Tentu, hal ini juga ada di dalam struktur dari teks ulasan, yaitu evaluasi, yang dimana isi daripada evaluasi adalah penilaian. Penilaian pengulas secara objektif dan kritis, mulai dari penilaian kelebihan buku dan kekurangan daripada buku itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mendapatkan informasi untuk keperluan presentasi ataupun menulis proposal dan lain-lain. Tentu ketika dia sudah mendapatkan materi dan sudah mendapatkan pandangan, sehingga pembaca dapat mendapatkan yang kemudian informasi ini digunakan untuk menulis proposal serta yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi menjelajahi dunia pustaka, khususnya teks ulasan. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir presentasi yang saya sampaikan. Besar harapan saya, apa yang sudah saya sampaikan ini kita bisa sama-sama praktekkan, karena praktek, karena ilmu tanpa praktek hanyalah sebuah angan-angan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang lebih silakan diambil, yang kurang silakan taruh di pantai, biarkan ombak yang membawanya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.